Bertemu lagi dengan saya Agustinus Budapa dalam Mutiara Iman. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Mataram. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu renungan buat kita semua, berbicara tentang sikap iman dalam menghadapi pencobaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita pada saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai. Biarlah pemberitaan firman ini memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bicara pencobaan, masalah, tantangan adalah sesuatu yang tidak pernah terlepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena tidak ada manusia yang tidak mengalami ujian. Tidak ada manusia yang berkata, saya tidak pernah mengalami cobaan. Karena apa? Pencobaan karena satu proses buat kita agar kita semakin lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga dan 4. Demikian firman Tuhan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saat kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Pencobaan kadang-kala identik dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, anggap itu sebuah kebahagiaan. Gak ada orang yang bahagia ketika ada masalah besar. Puji Tuhan, saya punya masalah. Tidak ada. Puji Tuhan, hari ini saya punya persoalan yang besar. Tidak ada. Tapi sebaliknya, kadang-kala persoalan, masalah identik dengan apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa di dalam firman Tuhan ini memberikan satu keteguhan iman bagi kita? Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tentu ada alasan, Bapak Ibu. Alasannya di ayat ketiga kita menemukan, dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Alasan kita tetap berbahagia walaupun kita punya persoalan, walaupun kita punya masalah. Sebab apa dikatakan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Mengapa, saudaraku? Yang pertama saya mau katakan buat kita adalah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus tetap berbahagia ketika kita tetap dalam masalah? Karena masalah itu menjadi proses untuk menghasilkan iman yang lebih tekun. Iman yang lebih tekun. Justru dari situlah Allah mengajarkan kepada kita agar kita semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Kita semakin tekun berdoa. Kita semakin tekun di dalam membaca firman Tuhan. Karena apa? Dengan persoalan kita sedang diuji Tuhan. Apakah kita tetap menjadi pribadi yang bergantung pada kekuatan Tuhan? Banyak sekali orang Kristen ketika tidak ada masalah, lupa diri. Bahkan lupa Tuhan. Tapi ketika ada masalah, justru kita sebaliknya mencari Tuhan. Berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita lebih tekun dalam baca firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Supaya apa? Untuk menghasilkan iman yang lebih tekun lagi di dalam Tuhan. Orang yang tekun tentu identik dengan bekerja keras. Orang yang tekun itu tidak mengenal yang istilah kata capek, lelah, dan lain sebagainya. Walaupun dia kerja dari pagi, mungkin pulang malam. Karena orang yang kerja keras, orang yang tekun itu adalah orang yang pasti berhasil.
Orang tekun itu tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Tidak pernah mengenal yang namanya pesimis dalam hidupnya. Ia akan melakukan apapun juga untuk memberikan satu dampak yang positif dalam kehidupannya. Walaupun itu masalah, walaupun itu ada tantangan, dia tetap tekun kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada masalah, persoalan, tantangan, ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Untuk menghasilkan iman yang berkualitas, iman yang teruji, iman yang terbukti di dalam Tuhan. Emas itu memiliki harga atau nilai jual yang tinggi, itu harus melalui proses. Ketika emas itu masih muda, tentu nilai jualnya murah sekali. Tapi kalau dia menjadi emas yang sudah punya kualitas, pasti nilai jualnya tinggi. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu ada rencana Tuhan untuk menghasilkan buah yang matang, kata firman Tuhan. Di dalam ujian iman bukan saja menghasilkan iman yang tekun, tapi iman yang teruji, iman yang berkualitas. Kadang-kadang saudara kita mau melihat, apakah orang ini sudah dewasa dalam Tuhan, apakah orang mampu bisa mengatasi persoalan ketika dia punya masalah, ketika dia punya sebuah tantangan, saudara. Kalau orang yang sukses itu adalah orang yang sering kali gagal, tentu lebih baik gagal tapi sudah mencoba, ya, daripada tidak mencoba sama sekali tapi gagal. Artinya di sini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tentu ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Tujuannya apa? Yang kedua adalah untuk menghasilkan iman yang teruji, iman yang terbukti, iman yang benar-benar berkualitas di dalam Tuhan. Jadi kelihatan orang yang sudah dewasa dan menyikapi sebuah masalah, saat punya masalah dia tidak gampang gegabah mengambil sebuah keputusan. Saya juga mengajak kita semua, pada saat kau punya masalah, jangan pernah engkau mengambil sebuah keputusan. Tetapi ambillah sebuah keputusan pada saat engkau sudah dalam keadaan nyaman.